Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eni Kristianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. NIM 23315371573. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Mantuk, mata pelajaran informatika. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran fase D kelas 8 dengan subtema perangkat jaringan komputer. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran ke depan yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siap-siap juga boleh. Jadi namanya ada 4 kelompok. Ada kebanyakan. Kalau 5 tapi ya satu-satu saja. Duduknya bisa berkelompok. Ini bukan belajarnya kalau kita pelajari si kamu kelompok ini, si kamu kelompok ini dengkul terusnya diharap dulu. Ayo Thank you.
Buka bersatu. Masa jarinya. Nih. Dua. Komponen jarinya. Kalau kita dalam jarinya, komponen perangkat jarinya. Di kamarnya sudah ada berbagai macam perangkat jarinya. Juga ada router, ada router, namanya StarTexa. Kalau misal juga ada rangkaian kabel, itu namanya D45. Berikut ini jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer, antara lain yaitu yang pertama, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan braid, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Yang kedua, wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah dilengkapi dengan wireless card di dalamnya. Jadi, kita tidak perlu membelinya secara terpisah. Berbeda dengan komputer yang terlebih dahulu, kita harus membelinya secara terpisah. Yang ketiga, LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Yang keempat, modem. Modulator, demodulator, atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima, bridge.
Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Kemudian, bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. Yang keenam, hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal ini membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Yang ketujuh, switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Yang kedelapan, kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Yang nomor 9, repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Yang nomor 10, access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan di atas, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan saling bertukar data.
Jadi fungsi wireless card dia menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain menggunakan sinyal WiFi. Contohnya yang sering berikut itu siapa? Yang sering berikut pakai data kalian berarti disampaikan ke perangkat melalui jaringan wireless atau yang kita gunakan di komputer sebenarnya seperti itu. Ini namanya wireless card, ini sama. Cuma ini yang versi LAN card. Dia konektornya pakai LAN. Kalau komputer dia pakai ada komponennya. Udah ya, paham ya? Berikutnya ada Laptop saat ini harus membelinya secara terpisah. Yang ketiga, lengkap. Sama halnya dengan perangkat jaringannya. ini versi LAN cardnya. Sama ya dengan perangkat jaringan yang lain. Perangkat juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Jadi wireless card dengan LAN card fungsinya sama, cuma dia bedanya cara menghubungkan. Kalau LAN card dia menggunakan kabel, kalau wireless dia langsung menggunakan sinyal WiFi. Jika mana kita ada berbagai macam perangkat jaringan, bisa masih dari rumah tangga itu masih sekalian, jadi bukan di rumah kalian saja, jadi lebih luas ya, jadi luas ke masyarakat. Contohnya di gambar kota aja, nanti kita lihat ini apa. Ini kelas A, komponennya seperti ini. Cuma kalian harus menuliskan diagramnya seperti apa. Ini hanya ini kemana, ini kemana, ini kemana. Setelah kemudian ada DPR, ada DPR. Contohnya seperti ini. Kalau dari kementerian, kita mulai dari nomor 1. A. Router mempunyai tulisan 92.168.0.1 dengan lokal dan kita ingin dengan 192.168.0.1 untuk tidak tersentuh oleh orang luar dari jaringan lokal kita. Ini akan berbeda dengan switch. Di dalam switch, setiap port berfungsi juga sebagai suatu thread. Dua, kategori 4 adalah kabel BTP dengan kualitas transmisi lebih baik dari 1, 2, dan 3. Kategori 5 dapat mendukung jaringan internet 20%. Internet 100% hingga gigabit, internet 1000+3, yaitu mengubah sinyal digital dari sinyal analog atau sebaliknya. 4. Sebagai jembatan dari komputer mengubah aliran data paralel menjadi Itu
Sama nomor 4 bagian yang kedua. Tiga, mengumpulkan seluruh data di antara pukul 8 untuk kami. Nah, ini mana bisa ya? Kalau misalkan minggu depan atau 2 minggu lagi kalian saya minta untuk pengambilan video lagi, bersedia apa enggak? Ya. Itu saya koordinasi dulu sama Pak Jendri ya. Sudah untuk pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan. Bahannya dikembalikan seperti semula dan kita tutup pelajaran ini. Silek.